Pertama kali saya kenal Tuhan, perasaan mengerti saya dicintai itu, what a wonderful feeling. I was a very, very angry girl. Saya marah sama masa lalu saya. Salah satu penyebab self-hate selain daripada kesalahan di masa lalu adalah ini. Saya benci diri saya karena saya punya temperamen yang buruk. Kita benci diri kita karena kita sadar kita punya temperamen dan karakter yang buruk. Kita tahu orang gak suka sama kita karena temperamen kita. Tapi we cannot help it. You know, ada orang yang sadar sifat dia buruk nih. Tapi dia sampai putus asa sama dirinya sendiri karena susah banget untuk berubah. Beberapa penyebab orang itu punya karakter yang sangat keras, kasar, negatif, dan pemarah adalah karena cara dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Upbringing itu impacting, karena itu di dalam, orang gak lihat. Seorang anak yang besar di lingkungan keluarga yang toksik, selalu menerima perlakuan yang tidak baik, sexual abuse, physical abuse, verbal abuse, pasti secara pertumbuhannya tidak sehat. Jiwa, emosi, dan mentalnya pasti terganggu. Mungkin dia akan tumbuh jadi anak yang introvert, tertutup, pendiam, atau sebaliknya kasar, selalu melawan, berontak, pemarah. Ada juga yang selalu negatif sama siapa aja. Ada orang yang punya insecurity yang tinggi. Biasa kalau nikah selalu tanya sama suaminya, kamu cinta gak sih sama saya? Insecure. Nah, ketika dia tumbuh dan menyadari bahwa dirinya tidak disukai oleh teman-temannya, dia dijauhi, tahu gak? Dia makin tertolak, dia makin terluka. Jadi saya mau bilang gini, kita di gereja ini, kita gak boleh hanya gara-gara kita konflik sama teman sepelayanan, sama teman-teman sama-sama Kristen, kita langsung benci sama mereka, kita langsung gak mau pelayanan lagi, kita mau keluar dari gereja. Saya kasih tahu, orang menikah aja 20 tahun masih susah untuk saling mengerti. Karena dua karakter yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Menikah 20 tahun aja masih gak mudah. Bagaimana kita yang baru ketemu berapa bulan di ICI, kita melayani sama-sama, lalu kita expect semua orang menyenangkan kita. It's impossible. Makanya kalau ada temen tuh yang menurut Anda, aneh banget sih nih orang. Kok cara ngomongnya gitu sih, kok tingkahnya gini sih. Jangan ditolak. Karena tahu gak? Orang tuh bisa sembuh karena hubungan. Orang tuh bisa gini, kenapa sih mulutnya kasar? Kenapa sih kelakuannya kayak gitu? Kita mesti ngerti bahwa dia pasti punya luka. Hubungan tuh menyembuhkan. Makanya Yesus datang buat kita. Karena Yesus mau menunjukkan sama dunia yang sakit ini, hey, I love you no matter what. Kasih Tuhan yang membuat kita tuh bisa mengampuni diri kita sendiri. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia